Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing sekaligus dosen penguji, yang terhormat pemirsa yang budiman, perkenalkan nama saya Khairul Rahman. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Ahli Salah Batara Gandhi Sumeneb, sekaligus mahasiswa PPG Darjat Batch 3 LPDK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor NIM 062 208 25802 dan nomor peserta PBG 3529 66001 607. Saya akan melaksanakan uji kerja di kelas 11 dengan tema menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Saya aksin dulu ya. Ya. Ibu Rikmah, Ayo. Ibu Abdillah, Mas Akmal, yang Dr. Fitria, Ibu Anissa, Ayo. Ibu Muslimah. Ayo. Baik, pertemuan minggu kemarin kita membahas terkait masalah menghindari perkelahian antar pelajar. Kemarin saya mengulas bahwa berbahayanya tawuran atau perkelahian antar pelajar itu akan menimbulkan efek yang luar biasa kepada kita, terutama terkait masa depan kita, cita-cita kita, karena semua siswa, semua pelajar itu punya masa depan yang bisa memberikan keuntungan atau bisa membahagiakan seperti apa yang menjadi hajat atau niat dari orang tua kita masing-masing. Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengindikasi perilaku menyimpang yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pelajar. Antara perkelahian dan tawuran pelajar ini adalah bagian dari hal-hal yang tidak perlu kalian ikuti, karena ini sangat merugikan kepada masa depan kalian. Di mana biasanya kalau di kota-kota besar itu sering misalkan kita melihat menonton TV, itu sering kita temukan perkelahian antar pelajar. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ya, kalau saya itu memberikan Indonesia mau mencari mau mencari nama baik. Sementara makna dari tawuran adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh seorang orang, yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang bersatu sebagai pelajar. Ini tawuran. Kalau barusan menyangkut perkelahian ini menyangkut masalah perorangan per individu, tapi kalau tawuran ini sudah menyangkut masalah instansi atau lembaga pendidikan. Biasanya kalau tawuran ini ramai-ramai, masih banyak ramai-ramai antara sekolah si A dengan sekolah si B. Ini sekarang sudah menjadi budaya. Bahkan bukan cuma sekedar tawuran biasa, tapi menggunakan sajam. Bahkan ada ikat pinggangnya, dikasih senjata. Itu sering kita temukan di media-media sosial. Tapi alhamdulillah kalau di daerah kita, alhamdulillah itu masih aman. Baik, saya lanjutkan. Efek-efek buruk yang mengerikan. 1. Gangguan kesehatan fisik dan mental. Ini salah satu efek yang luar biasa dari minuman keras dan juga mengkonsumsi narkoba. Gangguan kesehatan sudah
Ini biasanya orang yang selalu mengkonsumsi miras dan juga narkoba biasanya kalau sudah kecanduan ataupun berulang itu biasanya hilang ingatan. Kalau sudah mabuk pasti hilang ingatan, tidak sadar diri. Mungkin kalian tahu ya, kalau tadi kan miras, sekarang narkoba. Apa yang kalian ketahui tentang narkoba? Apa saja, misalkan macam-macamnya, ini yang kalian tahu. Ganja, apa lagi? Sabu-sabu, apa lagi? Obat-obatan terlarang itu termasuk sabu, ganja. Ada juga kalian pernah dengar morfin, ada pil ekstasi, pernah dengar? Itu juga bagian obat-obatan terlarang dan itu dilarang. Kalau kita dikaitkan dengan ayat ini, ayatnya terkait masalah minuman keras itu dan juga narkoba. Ayat kelima halaman 90 sampai 91. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalin syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa as-salati fa hal antum muntahun. Ini terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkembang berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu. Nah, ini di ayat di surat Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwa minuman keras itu dilarang karena seperti apa yang saya sampaikan barusan, itu efeknya luar biasa. Dan juga di hadis juga disampaikan di hadis Nabi masalah narkoba ini. Ini dari Abu Daud. Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Ini rawahu Abu Daud. Dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Ini narkoba. Asal datang dari narkoba. Ini lebih besar. Narkoba, jadi narkoba, psikotropika dan ini bahan adiktif, misalnya alkohol, rokok, kopi dan lain sebagainya. Ini juga kopi juga halal ini. Tapi kalau sudah mengkonsumsinya sudah berlebihan itu juga haram. Ini kopi termasuk bahan adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini biasanya orang yang mengkonsumsi narkotika itu biasanya ya orang yang putih, orang yang punya rasa sakit. Ini narkotika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis. Ini juga bagian dari narkoba. Ada narkotika, ada psikotropika, ada zat adiktif seperti halnya kopi, rokok, itu zat adiktif.
Otot internal dan eksternal ini yang perlu kalian pahami. Nih, ada tekanan teman sebaya. Jadi faktor lingkungan, tekanan teman sebaya. Jadi kalau bukan sebaya ini berarti ada faktor lingkungan, faktor sayang teman, keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial maupun belajar tentang mengikuti bidang negatif. Ini terus apa ya? Biar dapat apa ya? Misalkan kalian mau diterima di grupnya si A atau kelompoknya si A, itu biasanya kalian mengikuti dan merasa oh saya masuk ke geng ini, saya masuk ke kelompok ini. Jadi apa yang diperintah dia maka kalian akan ikuti. Makanya ada tekanan dalam teman sebaya. Ini faktor yang juga bisa menjumus ke narkotika, ke miras. Terus yang juga ada rasa penasaran, kurangnya penguatan spiritual dan kontrol diri membuat pelajar mudah tergoda untuk mencoba hal-hal yang terlarang. Ini rasa penasaran, kurang penasaran dulu, sehingga kadang nyoba, contohnya misalkan, kan penasaran, apa sih narkoba itu, apa sih miras itu, berasal dari penasaran dulu, sehingga kalau sudah berada di hal penasaran, ada dorongan dari teman yang sudah terbiasa ataupun sudah juga selesai penasaran, maka untuk berusaha mencoba itu pasti terjadi. Makanya biasanya kalau dalam ajar Islam itu kalau kita punya masalah, punya problem rumah tangga atau dengan teman, larinya kepada Allah, bukan kepada yang tiga itu yang narkoba sama miras. Kalau sekarang beda, punya masalah langsung hadi, sorry Tuhan. Bukan larinya kepada Allah, bukan memperbanyak istighfar, bukan memperbanyak selawat, tetapi daya kepada hal yang diharapkan seperti narkoba dan demokrasi. Ini juga yang ketiga, pengaruh budaya negatif. Ini pengaruh budaya, lingkungan keluarga, lingkungan bermasyarakat. Makanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau dalam satu lingkungan itu sudah tidak bagus, maka itu sangat berefek kepada rasa depan kita. Ini faktornya. Ini juga perkara-perkara lahir juga. Ini sama juga. Ini masalah sangat beri teman. Ini juga. Makanya kalau ada ajakan dari teman kalian yang mengajak berhal yang sekiranya membuat kalian rugi, itu berani katakan tidak. Ini aktivitas positif sebagai manusia yang terbaik. Ini positif. Yang pertama itu olahraga. Karena olahraga itu selain bisa menyehatkan secara fisik, itu juga akan bisa mengurangi kepada hal-hal yang mengarahkan kita kepada minuman keras atau narkoba. Jadi olahraga terserah sesuaikan dengan minat dan hobi kalian. Bisa juga sepak bola, bisa basket atau bela diri. Terus yang kedua, seni dan kreativitas. Ini juga aktivitas positif. Jadi kalian bisa ikut misalkan kesenian tradisional tongtong atau kesenian tari, yang penting kepada hal yang sifatnya positif. Yang ketiga, organisasi positif. Jadi punya organisasi positif, bukan geng, bukan kelompok-kelompok
yang bisa berubah bagian perdagangan yang negatif, tetapi bergabung dengan kelompok atau komunitas yang membatasi waktu untuk hal-hal negatif. Masa depan cerah dimulai dari pilihan bijak hari ini. Hindari perkelahian, minuman keras dan narkoba. Yang kedua, bangun lingkungan positif. Yang ketiga, jadilah perubahan. Ini kunci utama bagi kalian untuk terhindar dari yang namanya narkoba, yang bisa terhindar dari miras. Itu utama. Jadi setelah kita tarik kesimpulan dari 3 poin di atas, dari tawuran, dari miras, dari narkoba, ini satu kesatuan. Kalau seseorang sudah biasa atau sebagai pecandu narkoba atau miras, seperti apa yang saya tulis tadi, itu akan membuat kalian hilang diri, membuat kalian tidak bisa diri. Tawuran juga bisa berasal dari narkoba atau kecanduan miras. Itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi mungkin sementara ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Pak, sebelumnya tadi saya lihat di slide sebelumnya itu ada pembahasan tentang dampak pertanian, dan di situ apa yang dimaksud dengan kasus Jatinegara Bekasi. Ya. Jatinegara asli di Bekasi itu masuk Jawa Barat. Di Jawa Barat itu termasuk kota yang memang menjadi sorotan, khususnya sekarang Depok. Itu sebenarnya bukan itu luar biasa. Jadi terkait masalah antar perkelahian itu, kalau perkelahian itu kan lebih kepada perorangan atau memojel kan. Tadi kan lebih kepada lebih kepada dia tidak terkesan menjadi satria, sehingga banyak disegani oleh orang lain. Istilahnya dia menjadi seorang menjadi orang yang berwibawa lah di mata teman-temannya, tetapi wibawanya adalah hal yang negatif. Ada lagi ya. Kalau minuman keras dan narkoba itu menurut yang masih Ya. Kenapa? Karena minuman keras dan narkoba itu katanya dilarang. Kenapa masih diperjualbelikan? Sebenarnya sampai saat ini belum, apalagi di negara kita, belum pernah melegalkan yang namanya narkoba atau minuman keras. Kalau minuman keras itu masih ada di daerah Bali. Kalau Bali ini masih masih bebas lah. Tapi cuma di daerah Bali, kalau di daerah lain juga tidak. Di Bali itu kan banyak turis, jadi ada tempat-tempat khusus, misalkan karaoke, kafe, tidak bebas di sana kalau di Bali. Tapi kalau di daerah lain itu sangat sulit. Biasanya yang muda itu sembunyi-sembunyi. Apalagi narkoba, kalau narkoba itu semua daerah dilarang narkoba. Kalau minuman keras masih ada, tapi di tempat-tempat tertentu yang sudah punya izin resmi, bisa kafe, bisa tempat karaoke, bisa tempat hiburan malam, itu biasanya di tempat-tempat tertentu. Tapi yang saya tahu itu di Bali. Kalau di daerah lain mungkin juga ada, tapi saya tidak tahu di mana. Jadi yang banyak biasanya Bali, karena banyak turis asing di sana. Ya, bertanya lagi. Yang lain, lagi ini. Yuk. Bagaimana cara kita mencegah tawuran yang akan terjadi tanpa kita sendiri ikut terlibat dalam tawuran itu sendiri? Bagaimana mencegah tawuran terjadi tanpa kita ikut tawuran? Kalau mencegah itu, saya yakin kalau sudah mencegah kita tidak akan pernah terlibat.
Jadi yang utama apa pencegahannya Pak untuk kita tawuran. Yang pertama itu kesadaran diri. Makanya berani katakan tidak, tadi kan berani katakan tidak pada kenyataan, ya kan? Itu nyangkut pribadi. Untuk kita secara umum kasih kesadaran, tidak bisa informasikan kepada dia sekolah kalau itu lembaga pendidikan. Kalau masih tidak bisa kerjasama dengan pihak aparat keamanan, bisa kepolisian, itu salah satu pencegahannya. Dan banyak sekarang kasus-kasusnya tawuran banyak sekali di kota besar itu. Kalau kalian sering melihat kepada pemberitaan televisi itu banyak sekali. Dan masalahnya sepele. Masalah sekali itu kecil karena sudah membawa nama daerah, membawa nama lembaga atau sekolah, itu biasanya luar biasa. Itu biasanya usia 14 tahun sampai usia 15 tahun. Masa-masa apa ya, aktivitas yang luar biasa. Salah satu pendidikannya itu yaitu untuk benteng kita sendiri itu yang ketiga itu tadi kan olahraga, kemudian memperbanyak aktivitas seni. Yang ketiga itu bergabung atau berorganisasi ke yang sifatnya yang baik-baik, ya, OSIS dan lain sebagainya. Itu salah satu banyak lah cara pencegahannya untuk pribadi kita. Untuk kita secara umum itu nggak boleh kepada adik sekolah ataupun budaya berwajib. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya berkelompok. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Jadi saya bagi 4 kelompok. Buat konten pembelajaran kelompok 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Buat konten pembelajaran terkait ajakan untuk tidak berkegiatan untuk tidak terlibat dalam kasus yang diharuskan. Pilih salah satunya, misalkan perkelahian, misalkan narkoba, misalkan minuman keras. Pilih salah satunya. Ya, intinya yang 3 itu. Buat konten semenarik mungkin, yang sekiranya bisa membuat netizen untuk tertarik melihat video kalian. Jadi konten itu bisa seperti perkelahian atau tawuran, bisa narkoba atau minum keras beserta ayat-ayatnya. Misalkan ada lisan hukumnya, ya ada lisan hukumnya. Pokok 1, 2, 3, 4 ya. Kontennya jadi stokan minggu depan kirim lewat email ya, videonya juga sama, harus presentasi video. Misalkan kalian membuat semacam animasi atau PowerPoint atau berita, terserah ya. Jadi kalian sudah tahu bagaimana cara membuat konten. Kemarin sempat di Marimas juga bagaimana cara membuat konten kreatif. Jadi terkait masalah narkoba, perkelahian dan sini saya yang paling bagus, yang paling menarik nanti dapat nilai 100. Yang paling menarik nanti itu akan saya upload di YouTube resmi lembaga pendidikan kita, Sinta Kisada, ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau saya nanya, kalian bisa menjawab? Insyaallah. Hah? Insyaallah. Bisa? Insyaallah. Satu, saya cuma 3 dulu. Kita tunjuk. Di antara tadi untuk mencegah terjadinya atau terlibatnya dalam kasus narkoba atau miras atau menjadi benteng kita untuk mencegah
Yang 3 barusan yang tadi disampaikan itu diantaranya adalah ya bentengnya tadi seperti apa yang saya tanyakan tadi. Olahraga 1, mengikuti organisasi yang positif. 2, apa? Tawuran di sini adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar. Sedangkan tadi itu kalau yang tawuran perkelahian yang melibatkan banyak pelajar. Sedangkan yang perkelahian untuk tindakan kekuatan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok. Dan jika tawuran itu menyangkut perkelahian yang menyangkut masalah banyak kelompok atau pelajar sesi tawuran. Kalau karena itu cuma kelompok kecil atau individual, itu sederhana seperti itu. Ya benar juga, tapi sempurnanya apa yang disampaikan oleh bisa. Pertanyaan satu lagi terakhir. Tadi juga dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah hadis ayat yang menyampaikan yang menjelaskan terkait masalah larangan mengkonsumsi minuman keras itu terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 5 halaman 90 sampai 91. Ayo, bantu. Yuk baca ayatnya. Ayo, keras banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama qul maisiru fal ansawmi fal azlamu su min amali syaitani fastanibu la'allakum tuflihun. Bagus. Ada yang bisa menyempurnakan? Bagus. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Terima kasih. Minggu depan kalian memberikan tugas membuat konten inovasi atau konten yang bisa memberikan semacam ajakan kepada teman-teman atau masyarakat bahwa kegiatan perkelahian atau tawuran, minuman keras dan juga mengucapkan kepada itu haram. Dan juga di dalam konten tersebut kasih dasar hukumnya apa? Misalkan narkoba, ada satu hukumnya terkait masalah apa? Masalah Umar. Dan hukumnya surah Al-Maidah ayat 5 halaman 90 sampai 91. Ya. Ada lagi yang mau bertanyakan? Tidak lagi? Kalau tidak ada baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.